Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Udah pada ngopi belum? Ngopi-ngopi dulu kita ya. Jadi ini ada komentar dari Pak Edward. Ini sangat menarik ya. Makanya saya terdorong untuk menjelaskan lebih terperinci agar teman-teman memahami tingkatan dan makom kita masing-masing. Jadi kita bacakan dulu nih komentar dari Pak Edward. Beliau mengatakan bermacam-macam setiap orang memahami agama. Kalau dibandingkan ilmu Bang Andi dengan Ustadz Mansur, beda lagi. Bang Andi meminta jangan ngatur Allah. Kalau Ustadz Mansur mungkin maksudnya Yusuf Mansur mungkin ya. Kalau Ustadz Mansur jangan tanggung-tanggung meminta sama Allah. Allah Maha Kaya. Kalau berdoa ya jangan standar biasa-biasa. Nanti dikasih yang biasa-biasa saja. Nabi Sulaiman berdoa minta kerajaan yang tidak ada yang menyamainya. Seperti menyuruh memerintah Allah, tapi dikabulkan Allah. Juga Nabi Yakub sakit, doanya ya Allah aku sakit, nggak ngatur Allah, hanya mengadukan saja, dikabulkan Allah. Ada juga hadis kalau tidak meminta sama Allah termasuk orang yang sombong. Ada juga teman saya yang belajar agama aliran sufi, katanya dia nggak mau berdoa, terserah Allah saja. Kesimpulannya, kebenarannya hanya Allah yang tahu. Kebenaran hanya Allah, hanya milik Allah semata ya. Alhamdulillah ini komenan yang mungkin sering kita dengar, tapi kita kalau orang yang nggak paham akan menyalahkan ya. Dari komenan ini Pak Edward nggak menyalahkan, hanya menjelaskan ya. Tapi bagi orang yang nggak paham pasti menyalahkan. Ustadz sini ngomong begini, Ustadz sana ngomong begitu, yang mana yang diikut ini, bingung kita. Jadi saya mau menjelaskan tingkatan atau makom dalam berdoa ya. Semua itu benar tergantung makom dan tingkatnya masing-masing. Bagi orang yang tidak beriman ya, kurang rasa imannya kepada Allah, kurang rasa keyakinannya kepada Allah. Itu tingkatan pertama adalah mengatur. Mungkin banyak teman-teman ketika diberikan Allah kesusahan, dia minta kesenangan. Ya Allah, kapan kesusahan ini engkau angkat ya Allah. Ya Allah, kapan aku keluar dari segala masalah ya Allah. Aku inginnya enak, aku inginnya hidupku tenang, aku nggak mau digoncang begini terus. Nah itu biasanya orang seperti itu mengatur. Padahal dalam rukun iman percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Kebanyakan kita dikasih takdir baik, percaya kita, beriman kita. Dikasih takdir buruk di situ berontak hati kita ya. Nah disitulah banyak orang ketika berdoa mengatur Allah. Kapan ya Allah corona ini selesai ya Allah ya kan. Tapi dia nggak bisa baca ada kehendak siapa di sebalik itu semua. Dikasih yang nggak enak, mintanya yang enak ya. Dikasih sakit, mintanya sembuh. Dikasih nggak ada uang, sempit rezekinya, mintanya banyak rezeki. Apakah itu salah? Ya tergantung makomnya masing-masing. Bagi orang yang belum ada ilmu ya nggak masalah ya. Sama halnya seperti anak kita belum balik, masih balita, belum ada akal. Apapun yang dia perbuat ya kita maklum, karena belum berakal. Nah, sama juga ini bagi orang-orang yang dalam berdoa mengatur Allah, kalau dia belum ada ilmunya ya nggak salah ya. Atas kita naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat meminta. Nah ketika dia meminta di sini bukan lagi dengan nafsu, sama seperti yang sering kita dengar kajian-kajian Ustadz Yusuf Mansur kan, banyak itu tentang kehebatan berdoa, keyakinan kepada Allah dalam meraih rezeki Allah ya.
Di situ sering beliau menjelaskan, minta sama Allah jangan tanggung-tanggung, kamu harus yakin. Nah, wilayah ini makomnya sama seperti Nabi Sulaiman. Ketika dia bilang, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak ada lagi kehebatannya setelahku, ya. Tidak ada bandingnya, tidak ada samanya. Kalau kita mau mau pakai logika, mau pakai akal kita, semewah-mewahnya kehidupan dunia zaman sekarang, kalau dibanding dengan zaman Nabi Sulaiman, nggak ada apa-apanya zaman sekarang ini. Berarti canggih zaman dulu itu, super kaya, super canggih, ya. Dikabulkan oleh Allah. Apakah di situ Nabi Sulaiman cinta duniawi? Tidak, ya. Memintanya sudah dengan makrifat, memintanya sudah dengan kenal kepada yang maha kaya. Makanya kalau ada ustadz berceramah, dia bilang minta jangan tanggung-tanggung, kamu harus yakin. Ya, di situ kita diajarkan untuk mengenali siapa yang maha kaya, ya kan? Kalau kita udah kenal yang maha kaya, masa sih mintanya sedikit, ya. Jadi mintanya bukan lagi dengan nafsu, mintanya sudah dengan rasa makrifatnya, ya. Makanya banyak ketika kita mempunyai masalah, datang kita ke kiai, kiai saya punya masalah begini begitu, tolonglah kiai doain saya. Ketika kiai tersebut berdoa, makbul. Kenapa bisa makbul? Karena di situ dia meminta dengan rasa yakin. Dia kenal Allah maha tahu, dia kenal Allah maha mengabulkan segala doa, ya. Jadi ketika dia minta, yakin dia. Nah, ini makomnya beda-beda orang, ya. Jadi kita harus kenali nih posisi kita dalam berdoa meminta sesuatu kepada Allah itu di level mana ini. Lantas yang ketiga, ada yang dibilang seperti aliran sufi, aliran tasawuf, ya. Orang-orang sufi itu dia bilang nggak mau lagi berdoa, bang. Dia merasa hidupnya ya sudah dicukupkan Allah, terserah Allah saja. Apakah itu salah? Padahal ada hadis yang mengatakan kalau kita nggak minta sama Allah, tidak berdoa kepada Allah, ya kita termasuk orang yang sombong. Apakah itu bertentangan? Ya tidak, kita harus telusuri lagi. Kenapa para orang-orang sufi itu malu meminta kepada Allah? Ya, karena rasa dekat, rasa kenalnya kepada Allah itu sudah luar biasa dekat. Sehingga untuk apa aku minta lagi? Allah tahu isi hatiku. Apa saja yang terbersit dalam hatiku sudah doa. Jadi ngapain lagi aku minta-minta? Ya. Nah, kesana arahnya. Jadi teman-teman jangan saling menyalahkan. Kalau kita nggak paham frekuensinya, nggak paham tingkatannya, ya kita nggak boleh menyalahkan orang, ya. Kalau ada yang bilang aku nggak minta lagi sama Allah, tapi ada juga hadis yang bilang kok orang yang sombong kalau nggak minta. Nah, di sini kita harus letakkan posisinya. Tanya dulu alasannya, kenapa dia nggak mau minta, ya. Yang dimaksud dengan hadis orang yang sombong tadi karena dia nggak mau minta lagi, nggak mau berdoa lagi, biasanya itu orang-orang yang sudah tidak membutuhkan Allah, ya. Seperti apa orang tidak membutuhkan Allah? Misalnya begini, dia kaya raya, dia banyak harta, semua ada, semua kebutuhannya terpenuhi. Kira-kira perlu nggak dia minta lagi? Nggak minta dia. Aku minta rezeki ya Allah yang lapang, aku minta begini, aku minta begitu. Dia nggak minta lagi, karena apa? Dia sudah merasa dirinya bisa. Jadi hati-hati ya, bagi teman-teman yang selalu diberikan oleh Allah kelebihan, kecukupan, semua ada, bahkan berlebih. Di situ rasa butuh kepada Allah itu berkurang. Nah, disitulah yang dibilang kita orang yang sombong, ya kan? Mobil banyak, rumah banyak, ya, harta di mana-mana,
perusahaannya di mana-mana, asetnya di mana-mana. Kalau dibilang 7 turunan nggak habis hartanya misalkan ya. Apalagi dia butuhkan dari Allah, nggak butuh lagi dia sama Allah. Di situ udah jarang dia meminta, ya, udah jarang dia berdoa. Disitulah hakikatnya orang yang sombong. Beda sama aliran sufi tadi. Dia bilang aku nggak minta lagi sama Allah, aku udah terserah Allah saja. Bahkan aku mau berdoa pun malu aku berdoa. Ya kita nggak bisa salahkan, bukan berarti sufi tersebut tidak butuh apa-apa. Tetap dia butuh, tapi sebagai rasa adabnya malu dia meminta. Ya, sudah terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan pada dirinya. Mau minta lagi, aku malu katanya. Apakah kita sudah di tahap itu? Ya belum. Kita masih belajar ke situ. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang aku nggak minta lagi sama Allah, kita lihat karena apa dia nggak minta. Ada makomnya, ada tingkatannya masing-masing. Ya. Udah terlalu banyak nikmat Allah. Yang ada saja aku kurang bersyukurnya, apalagi ditambah lagi yang baru. Aku takut nanti kufur nikmat. Ngapain lagi aku minta kepada Allah? Aku kenal, aku tahu Allah Maha mengetahui isi hatiku. Tak perlu aku menyebutkan, tak perlu aku berdoa, tak perlu aku mengangkat tangan. Allah tahu hatiku, apa yang ada di hatiku Allah tahu. Nah ketika dia punya hubungan batin yang sangat dekat itu, ya lintasan hatinya saja sudah jadi doa sebenarnya. Jadi nggak perlu lagi dengan kata-kata. Disitulah ketika dia berkeinginan terbersihkan di lintasan hatinya, Allah kabulkan. Ya, ini banyak nih yang aliran sufi, yang belajar tasawuf, yang belajar makrifat, dia hanya lintasan hati saja. Aduh, nanti sore aku mau makan mie goreng lah. Tiba-tiba ada yang ngantar mie goreng. Siapa yang mengantarkan itu kalau bukan Allah? Siapa yang mengabulkan keinginannya kalau bukan Allah? Apakah itu bukan doa? Itu juga sudah doa sebenarnya. Tetapi dia istilahnya tidak meminta lagi secara khusus. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham letak posisi kita masing-masing. Jadi saya jelaskan, saya uraikan tahap kita udah sampai mana. Ya kita tingkatkan terus. Gak salah kalau orang masih tahap mengatur Allah, ya dia belum kenal sama Allah, wajar diatur. Jadi beda-beda dalam orang memahami wilayah berdoa ini, ya. Ada yang mengatur karena dia nggak kenal, dia nggak paham kehendak Allah dalam kehidupannya. Itu seperti contoh-contoh tadi. Dikasih susah, mintanya senang, ya. Dikasih sempit, mintanya lapang, ya. Apakah salah? Ya nggak salah. Ya. Masih bagus dia, masih mau minta sama Allah. Ya, walaupun kesannya mengatur Allah. Ya. Habis itu naik lagi ke wilayah keyakinan, mintanya sudah nggak tanggung-tanggung nih, bahkan di luar nalar minta. Tapi terjadi apa yang dia doakan, apa yang dia minta, ya Allah kabulkan. Karena apa? Di situ sudah ada energi rasa yakin kepada Allah. Dia kenal Allah itu maha segalanya, maha bisa Allah itu. Jadi ketika dia minta apa yang nggak bisa, ya terkabul. Nah tingkatan yang lebih kuat lagi adalah tingkatan sudah wilayah hati, ya. Doa yang sudah di wilayah hati, bukan lagi dengan kata-kata. Sebenarnya doa juga sama halnya seperti Nabi Ayub. Dia sakit, ya kan? Dia sakit, dia nggak minta sembuh. Dia hanya mengadu saja, ya Allah sesungguhnya aku ditimpa penyakit, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang penyayang di antara semua yang penyayang, katanya. Dia puji-puji Allah, ya. Padahal makna sayang di situ adalah penyembuh artinya. Kalau kita mau uraikan dengan bahasa
Yang sebenarnya itu kan bahasa kias itu. Ya Allah, aku ini sakit ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Nah, maknanya penyayang tadi itu Allah Maha Penyembuh, disembuhkan sama Allah. Allah tunjukkan kasih sayang Allah, ya, rasa Allah yang penyayang itu. Nah, disitulah pinternya Nabi Ayub dalam berdoa. Dia nggak minta sembuh, karena kalau dia minta sembuh dia takut menolak kehendak Allah. Allah memberikan dia sakit, sehingga dia nggak minta sembuh, tapi dia merayu Allah dengan cara yang halus. Nah, biasanya orang-orang yang sudah wilayah hati, yang belajar tasawuf, orang-orang toriko, apalagi orang belajar ngaji ma'rifat, aliran sufi, itu sudah malu meminta, ya, karena apa? Takut menolak takdir Allah. Apa yang nggak enak pada dirinya saat ini, dia minta pula yang enak. Dikasih masalah sama Allah. Kenapa masalah ini terjadi? Kenapa masalah ini Allah izinkan? Kalau dia menolak, berarti dia menolak takdir Allah. Akhirnya dia malu untuk meminta keluar dari masalah. Tapi hatinya berdoa dengan lintasan hati. Ya, aku malulah minta sama Allah. Ya, kita contohnya anak kita lah. Ada anak yang suka meminta-minta dengan anak yang nggak pernah minta-minta. Mana yang lebih kita sayang? Pasti yang lebih kita sayang yang nggak pernah minta. Ini diantara anak kita ada 5 orang misalnya. Diantara kelimanya banyak yang mengatur kita, minta sama kita, menuntut kepada kita. Tapi ada salah satu anak nggak pernah minta apa-apa, ridho aja deh. Kira-kira kita sayang nggak sama anak itu? Pasti sayang. Aku tahu apa yang kau butuhkan, nggak perlu kau minta, aku kasih kan. Ya, bagi orang tua yang paham. Apalagi Allah, ya. Tembus itu loh hati kita. Apa yang terbersit di hati kita tembus lebih cepat daripada doa. Terlintas saja makbul, terlintas saja terjadi. Ya, kalau orang sudah wilayah hatinya sudah punya energi itu, apa yang dia pikirkan, apa yang ada di lintasan hatinya terjadi. Sebenarnya sudah minta itu sebenarnya, cuma nggak dengan kata-kata lagi. Nah, cuma secara syariat ya yang orang pahami, ini orang kok nggak pernah berdoa lagi. Ya, makanya bagi kita yang sudah di wilayah nggak berdoa lagi kepada Allah, nggak mau minta lagi kepada Allah, jangan cerita sama orang lain. Ya, nanti kesannya sombong. Nanti kita dibilang sombong. Jadi cukup kita yang tahu lah. Mudah-mudahan uraian ini dapat dipahami, teman-teman bisa mengkoreksi lah, menilai saya udah di mana ya, cara berdoa saya seperti apa ya, tingkatan saya di mana ya. Jadi tingkatkan lagi. Ya. Kalau orang yang masih mengatur-ngatur Allah itu ya kurang beriman itu. Nah, kalau orang sudah meminta dengan rasa yakin, nah itu sudah kenal kepada yang Maha Kuasa. Jadi tembus. Nah, tingkatan yang lebih tinggi ya doanya Nabi Ayub tadi. Aku ridho ya Allah atas apapun kehendak dirimu ya Allah. Aku nggak berani minta macam-macam. Terserah engkau saja ya Allah. Ya. Nah, ketika di hatinya punya lintasan hati ingin sesuatu dan dia nggak berdoa kepada Allah, nggak minta kepada Allah, tapi Allah kabulkan. Kok bisa? Karena hatinya sudah berdoa itu. Allah Maha tahu isi hati kita. Ya, ketika kita ridho kepada ketetapan Allah, Allah lebih ridho lagi kepada diri kita. Nah, disitulah contohnya itu. Aku baru terlintas bang, kok terjadi bang? Aku baru terlintas bang, dapat bang. Aku belum minta bang, baru terlintas saja, makbul bang. Ya itu sudah wilayah ridho ya. Jadi silakan diulang-ulang ini, mudah-mudahan teman-teman paham di mana posisi kita. Ya tingkatkan. Kalau selama ini masih mengatur Allah, nah coba naik lagi ke wilayah yakin. Sudah yakin
nanti suatu saat di tingkat yang tertinggi kita udah nggak minta apa-apa lagi. Ya Allah, aku tahu Engkau Maha tahu. Ya Allah, aku sadar Engkau Maha bisa. Ya Allah, aku tahu Engkau Maha kaya. Ya Allah, aku tahu, aku kenal Engkau maha tahu isi hatiku. Nggak perlu aku minta lagi. Ya, jadi jangan kita bilang orang yang seperti itu sombong. Nggak sombong. Justru itu orang yang ridho kepada Allah. Ya, yang sombong itu ketika sudah segalanya ada, udah lupa dia sama Allah, nggak mau lagi minta ini minta itu, karena dia merasa dirinya yang mendapatkan itu semua. Dia merasa itu atas kerja kerasnya, atas usahanya, jadi nggak butuh Allah lagi. Ya, ini hati-hati ya bagi yang udah kaya, udah berkecukupan, sudah berlebih harta, nggak ada lagi rasa butuh, udah malas kita minta, itu sombong. Ya, udah kaya aku bang, udah banyak duitku bang, ngapain lagi aku minta duit? Ya kan? Seharusnya bukan minta duitnya, mintalah agar kita dijaga Allah dengan rasa amanah. Ya Allah, semua pemberianmu ini Engkau berikan padaku ya Allah. Ajarkan aku ya Allah bagaimana aku mengaturnya, bagaimana aku mengelolanya, bagaimana aku menjaganya. Ya, kita harus paham perintah selanjutnya ya. Jadi bukan berarti nggak butuh Allah lagi ya. Ini yang bahaya. Biasanya orang yang banyak minta doa rezeki, ketika nggak punya rezeki, coba lagi banyak rezekinya, adalah nggak lagi dia minta rezeki, nggak ada. Itulah yang sombong. Dia merasa ya sudah aman dirinya. Ya, jadi kita harus paham ini, jangan sampai dibentur-benturkan. Ada orang bilang aku nggak doa lagi, terus kita benturkan dengan hadis. Katanya kalau nggak berdoa itu orang sombong. Nah, kita harus pahami dulu nih makomnya di mana. Ya, Allah Maha tahu isi hati kita. Jadi tingkatkan terus. Nanti teman-teman akan merasakan lintasan hati kita itu jadi doa. Hanya terbersit saja makbul langsung. Ya, makanya banyak-banyak ridho kepada Allah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan diulang-ulang ya. Dan tingkatkan terus makom kita, tingkatan kita dalam berdoa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.